Oke, yang Pak. nyocok. Pak, yang senior siapa coba? Di sini semua junior, Pak. Oke, ya kalau gitu mentalitasnya benar ya. Kosongin dulu, kita belajar betul-betul dari awal. Jangan sok tahu, semua dicatat ya. Walaupun ada recording, teman-teman yang mencatat itu satu cara untuk kita bisa memorize ya. Kalau Anda pelupa, jangan sombong untuk wah aku tahu apa gitu ya. Pelupa catat ya. Tapi juga jangan sekedar nyatet, tapi dimengerti. Jadi kombinasi dari catatan dan pengertian itu akan sangat powerful ya. Judulnya Basic Trading 101. Nah, saya kasih subtema lagi very basic TA. Jadi very basic. Jadi kelas TK ya. Oke? Semua belajar dari TK. Oke, anak-anak TK siap untuk belajar? Siap, Bapak Guru. Oh, Pak. Yang mau pipis-pipis dulu. Oke. Kalau nggak tahu langsung tanya ya. Seperti anak TK. Oke, kita mulai. Bentar, highlight. Kasih warna putih. Oke, nah, the basic technical analysis explain ya. Ini saya simplified bahkan dari bahan yang pernah saya pakai untuk Gen Z ya. Nah, ini saya mudahkan lagi sehingga saya harapkan teman-teman akan ngerti ya, akan ngerti karena very simple. Oke ya. Nah, sebelumnya wajib punya buku ini ya, Super Trader ya. Yang belum punya ada di sini? Ada? Belum terima, Pak. Terima, dibawa sih. Siapa itu? Jenny. Ayo Jenny dikasihkan. Bukunya nih aku barusan tak ambil, baru pulang aku. Pak, kamu ini bukunya saya mau tak kirim. Belum ada ya. Yang belum punya ada. Saya belum punya. Ada di Gramedia ya. Oh, oke. Yang mau beli dari saya ya nanti boleh kontak Japri saya kirim. Oke ya. Nah, ini wajib punya karena ini buku teknikal yang cukup komprehensif, saya tulis sendiri ya dengan banyak pengalaman pribadi sehingga teman-teman akan merasakan bahwa ini bukan teori tapi memang yang saya lakukan everyday ya. Oke. Nah, sebenarnya kembali lagi ini sering saya pakai ya, buy low sell high ya, trading itu kan simple. Beli bawah jual atas, betul? Nah, sebenarnya semudah itu. Tapi yang membuat kita rugi kenapa? The problem is knowing what's low and what's high ya. Kita ngomong ini sudah low ternyata lebih rendah. Ngomong sudah tinggi, ini kok bisa naik tapi kok bisa naik lebih tinggi ya. Nah, ini nih. Ini khusus untuk ini ya, untuk nasabah ya. Nah, ini linknya di share ini saya yang sebentar. Jangan di share teman-teman. Mr. G siapa ya Mr. G? Kalau Anda nasabah nggak apa-apa, boleh. Siapakah Anda Mr. G? Halo? Anda tidak jawab, saya remove dulu ya. Nah. Loh, Pak Hermawan satu aja, kenapa join dua? Satu aja Pak, sama aja. Oke ya, saya lanjut ya. Please, ini untuk nasabah teman-teman. Bukan saya pelit ya, tapi memang karena saya bertanggung jawab untuk teman-teman membimbing sampai bisa. Jadi kelas ini bukan hanya hari ini, tapi akan berlanjut ya untuk pemula. Jadi saya mau bimbing teman-teman supaya enggak minimal punya basic yang benar lah ya. Oke.
Please understand ya. Satu aja nggak apa. Nanti ini saya rekam kok ya. Jadi teman-teman kalau mau nanti mau nonton ulang nanti saya kasih videonya. So saya nggak pernah pelit dengan ilmu. Oke ya. Tapi ya khusus nasabah. Kalau enggak usah. Oke ya. Jadi teman-teman nah ini ya. Buy low, sell high. Ya. Jangan kebalik. Buy di sini, sell di sini ya. Jadi cuma sebenarnya begitu ya. Nah, so makanya timing is everything. Nah, technical itu mengajarkan timing, mengajarkan gimana saat yang tepat ya. It's not perfectly tepat. Kalau mau tepat sebenarnya jualnya di sini ya. Tapi karena kita trend follower, jualnya agak telat. Ya oke lah, cuma segini ya. Jangan Anda selalu minta bisa perfect. Seringkali saya juga bisa pas ya, tapi kalau pas-pas itu kebetulan. Sebenarnya paling confirm ketika trennya berbalik arah di sini. Ya, jadi enggak boleh serakah ya. Pak, saya jual di sini gimana? Ya nggak apa-apa. Cak main aman ya. Jual di sini oke juga. Pokoknya jangan kebalik seperti ini. Oke? Oke. Oke. Nah, jadi technical analysis itu satu usaha untuk memprediksi pergerakan harga saham. Ya. Terus technician ya. Seperti saya ini seorang teknisi, seorang analis ya, kuantitatif analis atau chartis. Jadi kita tuh berdasarkan data yang ada, bukan ngomong bukan ngomong dengan apa ya, meramal gitu enggak, tapi berdasarkan data yang ada. Oh, ini trennya ke sana. Oh, ini indikasinya ke sana. Jadi so please jangan cari kepastian ya. Ini kita belajar mengenai data yang ada, berbicara ke sana. Apakah bisa berbalik arah? Bisa. Nah, yang penting kita mempunyai mitigasi, mempunyai trading plan, sehingga kalau analisa kita salah, we know what to do. Ya. Robin juga manusia ya, pernah punya kelemahan juga, kadang FOMO, kadang fear. Nah, kita sebagai manusia nggak lepas dari itu. Nggak ada yang manusia trading tanpa emosi, itu sulit ya, hampir nggak ada. Ya. Kalau orang di sana orang ngomong bahwa trading itu susah ya. Ya, seperti kita tahu, teman-teman mungkin juga masih struggle ya. Tapi sebenarnya once kita bisa mengalahkan diri sendiri, itu it's become more easier ya. Tapi bukan berarti easy ya. Lebih gampang gitu ya. Tapi bukan berarti harus jadi gampang. Oh ya gini aja. Ketika bisa mengalahkan diri sendiri itu, karena setiap hari kita bergumul dengan mengalahkan diri sendiri. Oke, jadi kita mencari sebuah tren dan pattern ya dari data yang ada untuk melihat indikasi future movement. Nah, indikasinya ke sana gitu ya. Oke. Nah, terjadi sebenarnya di market itu ada yang beli, ada yang jual. Makanya namanya pasar ya, ibu-ibu juga pernah ke pasar kan. Kalau semua jualan ya bukan pasar berarti. Tapi ada yang beli, ada yang jual. Nah, itu menyebabkan harga bergerak naik, bergerak turun. Kalau yang banyak yang beli, harga cenderung Naik. Banyak yang jual, harga cenderung turun. Pemahaman itu penting, teman-teman. Jadi kita jangan misal, loh Pak kok naik? Ya berarti banyak yang beli. Loh kok turun? Berarti banyak yang jual. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa banyak yang beli? Oh, ada isu, ada berita. Nah, oh kenapa banyak yang jual? Oh iya, ternyata direksinya ketangkep KPK dan sebagainya. Jadi teman-teman, prinsipnya kenapa naik, kenapa turun sudah jelas ya. Jadi karena banyak yang beli dan banyak yang jual sehingga turun. Banyak yang beli naik, banyak yang jual turun. Oke, nah harga suatu saham itu digambarkan dalam sebuah candle, ya, lilin, ya. Nah,
Kalau hijau itu naik, kalau merah itu turun. Seringkali diganti juga nggak pakai hijau tapi putih. Terus sama hitam, hitam turun, putih naik, hitam turun, hijau naik, merah turun. Nah, harga itu kalau naik dibuka di sini. Kok pakai merah ya, ganti-ganti. Orange. Di sini. Harga dibuka di sini. Pernah turun sampai di sini. Pernah naik sampai di sini. Akhirnya ditutup di sini. Jadi dari sini ke sini artinya naik. Misalnya harga itu pernah di pembukaan di 100. Pernah dibawa ke 90. Ya. Pernah naik sampai 150. Tapi ditutup di 120. Jadi kenaikannya dari 100 ke 120. Nah, ini candle ini bisa melihat dinamika pergerakan harga. Kalau kita cuma harga misalnya ya dari sehari itu tahu-tahu harga 120, kan nggak tahu dinamika pergerakan harga sehingga kita nggak bisa menganalisa arah trennya. Ya. Nah, candle ini membuat kita oh gitu. Jadi pernah naik di sana, pernah turun, akhirnya ditutup di 120 berarti naik. Sampai di sini apakah masih bisa mengikuti? Masih. Kalau yang nggak tahu langsung tanya ya. Oke, sebaliknya ketika harga dibuka di 120, pernah naik 150, jadi kalau di sini artinya plus 20 ya. Terus dia sempat turun sampai 90. Akhirnya ditutup 100. Ya. Artinya dia minus 80. Minus 20 karena ditutup pembukaan di sini. Pernah naik di sini, pernah turun di sini, tapi tutupnya di sini. 100. Jadi ini harga-harga closing-nya. Ya. Nah, itu. Jadi dinamika naik turunnya suatu saham tergambar di candlestick. Jadi, teman-teman, kenapa kita pakai candlestick? Karena sangat bisa mengcapture dinamika pergerakan harga. Tahu kapan dibuka, tahu pernah dibawa ke atas berapa, ke bawah berapa, ditutup di mana. Itu namanya ditemukan oleh orang Jepang ya. Kalau teman-teman masih mau tahu sejarahnya, lihat shot saya di YouTube. Nah, di sana saya terangin per candle satu, sejarahnya, gerakan satu candle, dua candle, dan lain sebagainya. So, sekarang jangan lagi bingung kalau, kenapa sih Pak Robin pakai candle-candle seperti itu, gitu kan. Ya, karena saya bisa mengcapture gerakan satu harga sedemikian mudah. Apakah jelas, teman-teman? Jelas. Jelas, Pak. Oke ya. Oke ya. Jangan malu ya, tempat di sini tidak ada murid yang bodoh. Yang ada adalah guru yang tidak bisa nerangin. Jadi kalau teman-teman keluar dari sini nggak ngerti, berarti gurunya bodoh. Maka jangan malu bertanya, berarti saya dikira bodoh. Oke? Jelas? Tanyalah. Ya. Ada pertanyaan? Ini very basic, jadi TK. Jelas? Lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, bentuk candlenya macam-macam nih. Ada yang full body candle, seperti dua ini. Full ya. Ya, kalau fullnya atas berarti sangat kuat. Ya toh. Ini juga sangat kuat naiknya. Betul nggak? Kalau hijau naik kan? Ini juga sangat kuat. Kuat turun. Ya. Nah, kalau ekornya panjang seperti ini, candle naik, ya ini ya
beban kecil ya, dumbbell ya. Nah, kalau di tengah-tengah bingung. Jadi indecision. Kalau di bawah, ekornya ke atas, di candle yang naik artinya dia capek naiknya. Jadi sudah gambarnya ini, kayak orang kelelahan. Sama, ini juga sama. Ketika candle ini ya cenderung turun sih, ya masih lumayan kuat. Tapi ini bingung, ini sudah ada perlawanan naik. Ini ada perlawanan turun, betul nggak? Ini ada perlawanan naik. Sehingga kalau kita ketemu suatu harga, oke ya, sorry, saya hapus dulu. Oke, kalau kita punya saham A, ya, candlenya seperti ini, artinya Bagus. Bullish. bagus, artinya cenderung naik, ya kan? Kalau ketemu di sini, candle saham A ini ketemu pergerakan harganya seperti ini, artinya Baik banget. jelek. Ya, pokoknya nggak lampu merah dulu ya. Hijau bagus, merah jelek. Gitu dulu ya. Mau prinsip semakin tebel, semakin bagus dan ini plus, ini jelek ya. Amen. Ya, kok bisa bagus, Pak? Dibuka di sini, ditutup di atas. Jos. Ini jelek. Dibuka di sini, ditutup mentok bawah. Jelek. Katakanlah di sini dibuka harga 100, ya, tutup 200, artinya naik cepet, naik 100. Tuh. Ini sebaliknya, harga dibuka 200, turun 100. Nah, berarti minus 100 di sini plus 100. Ya, yang ini harusnya cukup mudah yang candle pertama. Oke, kita ke candle kedua nih. Bentuknya seperti ini. Ya, dia open di sini, pernah turun sampai di sini low-nya, tapi ditutup close-nya di atas. Ya, jadi sempat, kalau saya sering gambarkan tuh perang. Ya kan? Perang antara buyer dan seller tadi ya. Panglima perang pembelinya pernah didesak sampai ke bawah sini, tapi dia melawan. Ya. Akhirnya ditutup di atas. Jadi masih cukup oke. Nah, kalau ini buyer dan sellernya sama-sama kuat, berhenti di tengah, pertempuran buyernya mendesak, seller mendesak, ketemu di tengah. Artinya indecision. Kalau di sini, nah ini buka di sini, sempat sampai sana, tapi dibuat turun sampai ke bawah. Open di sini. Salah. Bentar, saya iris dulu. Ya. Nah, open di sini, pernah naik sampai sini, tapi dipukul balik oleh sellernya sampai closingnya di sini. Terdesak sebenarnya. Tapi posisi masih menang sih, tapi dikit. Jadi mulai lelah gambar. Ya, bayangin terjadi pertempuran. Kalau ini jelas yang kalau sebenarnya bentar. Kalau yang ini yang menang siapa? Yang mana, yang Pak? Hijau. Bayarnya 100% menang, betul nggak? Ya. Kalau ini menangnya gimana? 80%. Ya, mungkin sempat didesak, betul? Ya. Sempat bayarnya didesak, akhirnya menang sih. Ya. Yang ini
50-50. Betul nggak? Kalau yang ini Oh, itu. berapa yang terakhir? Ya, mungkin 10-20%. Masih posisi menang sih, tapi menangnya sudah mepet ya. Apakah jelas analogi saya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, nah sebaliknya, kalau yang ini juga berarti 100% yang menang sellernya, betul nggak? Full turun. Kalau ini sellernya itu ya buka di sini, ya sempat ada yang beli sampai naik di sini, akhirnya didesak kembali tutup di bawah closingnya. Ya sellernya masih menang sih, tapi mulai ada perlawanan mau naik ya kan. Kalau ini sama indecision karena tengah-tengah. Buyer dan seller ketemu di tengah. Kalau ini sudah open di sini, sempat dia menang sellernya, tapi dilawan oleh buyer closing di sini. Ya menang tipis. Oke. Gitu. Buat catatan masing-masing ya, screenshot terus dicatat. Jelas? Oke. Sekarang kalau kita punya saham, kalau ketemu candle ini, candle nomor 1 yang ini yang atas dulu ya. 1 ini. Nah, tak kasih nomor ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Berarti udah mudeng semua belum? Kalau udah mudeng saya tes nih. Udah mudeng belum? Sekali lagi pertanyaannya. Ya, Pak. Dites yang baru-baru, Pak. Ya, yang baru-baru. No. Bu Yunita mendengarkan? Bu Yunita? Iya, saya dengar. Oke, Bu Yunita, kalau kita punya saham, terus ketemu candle nomor 1, apa yang dilakukan, Bu? Bullish. Kalau sudah punya, berarti? Kalau sudah punya. Sell. Terus? Loh, jangan dijual, Bu. Ini lagi cakep-cakepnya kok mau diputusin. Betul nggak? Bullish. Iya, ini kalau diputus baru sayang-sayangnya nih, Bu. Baru cakep-cakepnya, baru bullish, jangan dijual. Oke? Iya. Karena very strong, jadi saham kita naik nih. Besok kemungkinan masih naik lagi. Oke. Sebaliknya, Bu, kalau ketemu candle 5, saham kita Jual. iya, Bearish. bahaya. Oke? Iya. Nah, oke. Bu Eva, ada Bu Eva? Ada. Nggak ngerti. Bu Eva, udah mulai jelas belum? Belum, aku baru masuk ini soalnya lupa tadi setengah ini baru buka nyampe rumah ini. Ya, wes, dengerin dulu ya, Bu. Jangan telat, pelajaran ini masih awal ya. Kalau basicnya telat bingung nanti. Iya. Oke. Bu Ratnawati, Surabaya. Bu. Jelas, Bu? Loh, menengai. Siapa yang baru lagi ya? Silvi, Pak. Saya Bu Ratna nggak masuk loh, Pak. Suaranya nggak ada, nggak dengar kan? Loh, Bu Ratna nggak ada, Pak. Yang ada Bu Silvi, yang aku lihat. Ada. Ada dah. Ojo ngeyel, engko tak lokke ngeyel meneh sakit hati. Iya, Pak. Aku tertusuk-tusuk, Pak. Bu Sese, ayo jelas nggak, Bu? Hadir. Bu, kalau punya saham, ketemu candle nomor 2 gimana, Bu? Jual. Wah, kenapa? Karena closingnya turun dah. Loh, kok turun, naik itu masih an. Oh, di hall.
Ya kalau nggak jual, sold ya kan. Ya, ini kita mulai hati-hati. Berarti sempat ada seller sedemikian gede kan. Tapi masih kuat sih. Ya. Kan ini lihat Bu, analoginya nih angkat besi ini cuma main dumbbell kan. Berarti kekuatan naiknya ada sedikit lemah. Oke? Oke, Pak. Tanya Pak, Ya. kalau yang diperhatikan itu yang batangnya yang besar atau ekornya yang itu Pak? Untuk pengambilan keputusan. Ya, dua-duanya, Bu. Tergantung ya yang Pak, ini namanya bukan batang, Bu. Apa, Namanya body. Oh iya, body, maaf Pak. Body, Bu. Nah, Iya, kalau Pak. yang ini itu shadow atau wig istilahnya ya. Nah, kalau shadow di bawah kan makanya sebenarnya jangan diapalke ya, tapi dimengerti. Tadi saya terangkan pelan-pelan kan. Kalau ini bagaimanapun candle yang hijau itu candle bullish ya. Bull. Kalau yang ini candle bearish, candle turun. Ya. Oke. Bu Ratna berarti sudah join nih, Bu. Sudah, Pak. Ya, sudah. Jelek. Saya duluan ya. Bu Sisi sudah jelas ya. Jadi ini Iya, mulai Pak. hati-hati. Heeh. Oke, Bu Ratna, kalau punya saham, terus sahamnya candle-nya seperti ini, Bu. Apa yang dilakukan, Iya, Bu? Pak. Jual, Pak. Loh, ini ibu-ibu ini seneng jualan ternyata. Iya, Pak. Modalnya tipis, kasihan, Pak. Ya, alasannya apa dijual? Karena itu kan, apa ya, bodinya itu tipis gitu loh, Pak. Ya, memang itu indecision. Ya, indecision. Jadi, ya kalau indecision dijual sih boleh, di hold boleh, ya. Tapi intinya sih masih oke, masih lumayan oke lah. Perang seller dan buyer kan masih di tengah. Oke, pengertiannya dipahami dulu. Ya, siap, Pak. Nah, kalau ketemu candle nomor 4, ya nih, sahabu ketemu candle nomor 4. Ye. Bentar, Pak. Kenapa, Pak? Loh, iya toh. Itu Sahammu dijual, Pak. karena Ya, apa? Kalau saya tuh bilangnya kayak jarum itu loh, Pak. Berarti sudah tekanan jualnya sudah tinggi. Ya mungkin kalau kita hati-hati begitu, tapi belum jelek loh, ya kan? Sebenarnya belum jelek, tapi memang ada rejection, betul. Ada yang mau ngejual ya. Tapi lihat nih candle bullish Anda mau jualan kabeh, nah candle bearish malah beli kabeh nanti. Ya, jadi prinsipnya di atas itu masih oke. Ya, dalam tanda kutip masih buyernya masih berkuasa. Kalau ini 100%, ini 80%, ini 50%, ini 20% misalnya. Jadi, tapi overall yang di atas itu adalah buyernya yang berkuasa. Oke, jadi masih cenderung naik, walaupun prosentasenya tadi. Oke, kalau yang di bawah, ya ini 100% juga minusnya. Ini 80%, ini 50%, ini 20% minusnya. Apa kurang jelas ya saya ya? Mbak, tadi katanya jelas. Balik nih. Siapa yang kurang jelas? Angkat tangan. Ngomong. Saya ulangi sekali lagi. Karena ini basic banget ya. Ayo sana, gimana caranya memegang pensil gitu loh nih Mas. Jelas enggak? Mungkin, Pak, gini mungkin. Prioritas warna dulu.
Kalau hijau berarti sebetulnya itu masih bagus. Cuma bagusnya ada yang bagus banget, ada yang bagusnya lebih sedikit, ada yang bisa bagus, bisa enggak, ada yang bagusnya cuma sedikit gitu. Tapi rata-rata bagus kalau yang masih hijau warnanya gitu apa? Ya, sebenarnya kan tadi dimulai dari sini kan. Ini bullish candlestick. Ini naik. Ini bearish candlestick. Ini turun. Hijau bagus, merah jelek, turun. Ya. Nah, bentuk candlenya ini di pembukaan harga di sini. Pernah sampai atas, tapi tutup di sini. Jadi naik dong. Pernah turun juga di sini. Tapi intinya dibuka di sini, ditutup di sini. Jadi saya kasih contoh, ini 100. Pernah turun 90, ya. Pernah naik sampai 130 misalnya. Ditutup 120. Artinya naik 20 poin. Oke, sampai di sini dulu jelas belum? Ini yang bullish candle hijau. Ya, jangan mikirin panjang pendeknya, ekornya, shadow-nya. Ini bodinya yang dilihat dulu. Oke. Sini jelas? Jelas. Jelas. Nah, sekarang kebalikannya. Di sini dia buka harganya itu 120. Ya. Terus harga sempat naik 130 sih. Tapi turun sampai 90. Nah, naik dikit 100. Jadi antara 120 ke 100 ada turun 20 rupiah. Jelas? Jadi kalau candle hijau itu naik plus, kalau candle merah itu Turun. Nah, sekarang kita meningkat ke sini. Ini candle yang hijau dulu dah. Hijau kan naik. In a way ini semua naik. Ya, cuma bentuk candlenya lain-lain. Ya, karena dinamika. Kalau ini dibuka di sini, ya harga 100, ditutup 200, berarti ya nggak ada kekuatan powernya luar biasa 100. Berarti seperti angkat besi ini very strong. Jadi kalau kita punya barang, punya saham ini, wah ini besok naik lagi. Karena kuat sekali. Kalau kita saham kedua, kondisi kedua, ya ini saya kasih nomor lagi ya. Nomor 2, ya, dia pembukaan di sini. Ya. Berarti katakanlah di angka berapa ya? 180 gitu ya. Sempat dibawa turun sampai 100 nih. Tapi akhirnya ditutup naik menjadi di 200 juga. Ya. Berarti ya oke, masih bagus, masih kuat karena enggak mau turun kan pengertiannya. Tetap mau naik walaupun naiknya cuma 20 tapi naik. Masih berada di zona yang cukup kuat. Jadi kalau makanya tadi saya ngomong, kalau ini 100%, ini mungkin 80% kekuatannya. Yang di sini sama-sama kuat, open, sempat turun di sini, sempat naik di sono, ditutup di sini. Indecision, 50-50. Tapi 50-50-nya masih hijau loh. Jadi ya 50% masih peluang naiknya masih lebih tinggi. Jadi karena hijau ya lebih tinggi. Kalau ini 50% yang bawah otomatis 50%-nya lebih cenderung mau turun. 50% plus ya. Jadi kemungkinan masih naik. Ya, saya ngomong 50% plus. Kalau ini ya banyak sempat naik dibak turun. Jadi open di sini. Sempat high di sini, tutupnya di sini. Jadi kekuatannya mungkin masih 20%. Nah, kalau candle kita di sini boleh gimana Pak? Jual? Boleh.
Tapi belum jelek loh. Masih cukup kuat, masih ada plus 20% kekuatannya. Nah, kalau yang bawahnya sebaliknya. Kalau ketemu candle ini minusnya 100. Kalau ketemu candle ini sempat naik tiba turun, berarti kekuatan turunnya 80. Jadi ya masih kemungkinan turun. Ini 50%, tapi juga 50%-nya cenderung turun. Kalau ini, nah, ini kekuatan turunnya tinggal 20%. Nah, ini bisa sebagai pertanda menarik nih untuk dibeli karena kemungkinan besoknya akan lanjut naik. Gitu. Tapi ya masih cenderung turun, even 20% kan 20% negatif. Dah? Jelas? Pak, mau tanya, Ya. Pak. Ya. Pak, untuk kalau kita mau misalkan mainnya mingguan atau harian sama invest itu untuk lihat chatnya itu beda enggak, Pak? Beda no. Jadi time frame-nya. Jadi kalau copetan mungkin pakai candle yang time frame-nya 15 menit sampai 1 jaman. Terus kalau kita mau swing ya kita pakai candle-nya daily dan weekly. Kalau invest ya pakai monthly ya boleh. Gitu. Weekly dan monthly kalau invest. Iya, Pak. Beda-beda, Maaf, Bu. baru pemula, Pak ya. Saya belum pernah main sama sekali soalnya. Loh, ini nggak apa-apa. Ini makanya memang untuk basic. Boleh, Bu. Jangan malu bertanya. Ya. Pak, saya mau tanya boleh, Pak? Ya, nyanyi dulu. Aja gile. Pak, kalau dibilang hammer yang mana, Pak? Hammer Bisa ya, merah, bisa hijau. Nah, ini sudah di screenshot mau saya hilangi ya. Nah, ini hammer tuh kayak gini pukul besi ini hammer. Kalau ini inverted hammer. Berarti Ini hammer bisa hijau, bisa merah ya, Pak ya? Ini inverted hammer. Iya. Yang merah kanan bawah juga hammer kan, Pak, dibilang? Oh iya, ini hammer. Ini inverted hammer. Nah, inverted makanya tergantung kondisi bullish dan bearishnya. Nah, kalau kita punya saham ya, terus ketemu hammer begini, ya masih oke. Tapi ketika kita punya saham yang naik-naik banyak, terus ketemu hammer seperti ini, ya hati-hati. Gitu, walaupun masih naik. Jelas, Christina? Ya, Pak, jelas. Mau naik kecapean. Ini bukan pertanyaan TK nih. Nggak apa-apa. Ya. Ada lagi pertanyaan? Sudah? Jelas apa belas? Bu Ineke jelas? Baru-baru nih. Bu Eva sudah lebih jelas? Jelas tapi belum ngerti sih Pak. Baru masuk dikit, belum ngerti. Nanti ngertinya dikit-dikit kali ikut lagi nanti yang pemula lagi. Ya, banyak belajar, banyak lupa sih Bu. Iya. Ya nggak apa-apa, nanti ada versi rekamannya tolong ditonton ulang-ulang terus ya Bu sampai ngerti. Karena ini basic banget. Jadi kita beli itu dasarnya ada dasarnya. Jadi kayak kita mau investasi itu harus tahu basicnya. Mau trading tahu basicnya. Oke? Rekamannya kirim grup ya Pak ya? Ya, nanti saya kasih link ya. Oke, kalau jadi rekamannya kadang-kadang error. Oh iya. Oke, sudah? Nah, lanjut apa masih ada pertanyaan di sini? Ayo loh, mumpung masih halaman berapa? Bu Farida, jelas Bu Farida?
Pak Robin tanya, Pak Robin. Ya, Yang ya. Jadi yang paling kanan yang hijau, itu siap-siap jual. Kalau paling kanan yang merah itu siap-siap beli. Ya, betul. Cerdas Pak Wunar, tinggal dilaksanakan. Ya. Thank you Pak. Sangat yes. Pintar, kesimpulannya very good. Siap-siap dulu, ya kan? Oke. Lanjut. Nah, ini sebenarnya pengertiannya tadi itu adalah seperti ini. Candle itu kalau setinggi ini itu total control. Kalau hijau berarti bayar kurang. Kalau di sini good control. Kalau gini some control kalau tingginya ini ya. Kalau di sini mulai kehilangan kontrol ketika shadow-nya, ekornya mulai lebih panjang ya. Kalau di sini jelas-jelas sudah kehilangan kendali bayarnya. Nah, kalau di sini berarti sudah ditaklukkan oleh penjualnya cukup gede. Jadi hati-hati. Ya itu tadi yang disimbolkan oleh Pak Wunar tadi. Jelas? Jadi tingginya body ya dan tingginya body maupun tingginya ekor ini mempengaruhi psikologi pertarungan antara buyer dan seller itu. Mulai dapat gambaran kah? Nah, ini kan candle gerakannya banyak nih seperti ini. Nah, lihat candle ini buyer take control, otomatis cenderung masih naik. Gitu. Nah, gitu seterusnya ya. Oke. Nah, ini mulai kedua candle ya. Ini mother candle, ini inside candle. Ini mother candle, ini inside candle, ini mother candle, ini inside candle ya. Ini yang dinamakan, saya sering ngomong inside bar. Inside bar. Ketiganya sama-sama inside bar itu adalah indecision ya. Sama-sama enggak ngerti, belum tentu ya. Loh ini kan candle turun Pak. Tiba-tiba candle selanjutnya seperti ini. Apakah boleh disimpulkan ini kan lebih tinggi si merah, si beruang daripada si banteng ya. Kalau beruang merah itu kita gambarkan turun, kalau banteng itu naik kan. Nah, kalau ini sebenarnya namanya bullish harami. Jadi si beruang ini, bir ini beruang hamil banteng. Ya. Kecenderungannya kalau hamil banteng lahirnya apa? Kecenderungannya Banteng. Kecenderungannya naik. Walaupun belum tentu, karena sebenarnya prinsipnya semua indecision. Sebaliknya, Anda candle berkuasa, tapi tiba-tiba bisa aja keluar candle seperti ini. Nah, ini sebaliknya, si banteng hamil beruang. Kemungkinan anaknya apa? Beruang. Beruang. Nah, ini juga ya anaknya beruang. Nah, apalagi anaknya sudah beruang apa ya? Yang sudah mendekati ini sudah kayak mau lahir ya, betul nggak? Nah, ini kemungkinan juga akan turun. Jadi ini dua candle itu mulai formasi yang kita perlu consider. Jadi nggak semudah cuma satu candle. Nah, jadi dua candle ini formasinya ini yang formasi namanya inside bar. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pelan-pelan, pelan-pelan. Jelas? Apa belas ini?
Ternyata nggak mudah ya. Buy low, sell high. Ya. Tapi coba ditelan dulu ya pelan-pelan. Oke, nah terus ada yang pola-pola seperti ini ya, bullish engulfing. Nah ini candle kecil, terus ada candle besar. Nah ini kemungkinan karena dilingkupi ini cenderungnya naik. Karena candlenya ini kuat, lebih kuat ya. Ini pertama segini ditutupi banteng ya udah jual. Kalau ini ya turun terus ini ya kemungkinan naik. Nah ini bullish pin bar. Pokoknya kata-kata bullish itu berarti mau. Ini sudah 2 kali nggak mau turun nih. Nah kemungkinan lanjut naik. Nah ini bullish harami seperti yang tadi. Sebaliknya ini kalau kita punya saham posisinya pertama kita beli di sini nih. Besoknya ketemu candle ini cenderung akan turun. Kalau kita punya saham ini bagus loh, besoknya naik sih dikit terus ditutupi gini. Evening star. Evening itu senja ya, udah mau. Morning star naik, evening sore mau turun. Nah, kalau kita punya candle kita udah mau cut loss nih, ya terus besoknya naik, naik nggak dijual dulu, turun lagi di sini, ya ini sebenarnya hanya menunda waktu dia akan turun. Nah, biris harami sama, kita punya saham kenceng nih, punya bagus, besoknya keluar gini, ya hati-hati, kemungkinan anaknya akan beruang, cenderung akan turun. Gitu ceritanya. Seru ya. Jadi harga itu tidak semudah itu gampang ditebak. Tapi ternyata itu bisa dipelajari. Oh ternyata kalau pola seperti ini ketemu ini, pola ini cenderung ini. Nah, ini mulai ada pola, sudah ada 3 candle ya, yang morning star, evening star. Diingat-ingat, oh evening star lu kalau sore ya mau turun. Kalau morning star naik pagi kan. Nah, baru halaman 5. Udah pada pusing kan? Pusing apa enggak? Gampang? Lumayan susah, Pak. Loh, susahnya di mana? Coba pertanyaannya apa? Yang enggak mengerti yang mana? Kalau lihat ini sih masih bisa ya, Pak. Tapi kalau lihat candle-candle yang sudah banyak, jadi pusing ini yang mana, Pak. Ya, sebenarnya tinggal lihat candle terakhir kan. 3 candle terakhir posisinya gimana? Ya kan? Ya, Pak. Ya kan? Nggak usah, kalau dibaca candle per candle ya capek. Nah, nanti habis ini kita belajar gimana caranya melihat yang panjang. Tapi ini, kalau kita pengertian 1-2 candle ini adalah kita namakan price action untuk ngambil keputusan secara cepat. Jadi kalau Anda nyopet atau aku mau take profit enggak ya? Nah, ketemu candle. Kalau kita punya saham ya, terus kondisinya ketemu candle ini, dijual enggak? Enggak. Enggak, betul. Kalau ketemu yang ini? Ketemu yang mana, Pak? Ini saya centang nih. Jual, betul. Jual. Gitu ya, gampang kan? Diambil pengertiannya, kalau ketemu, ya enggak usah dihafalin. Diambil pengertiannya. Oke? Pak Robin. Ya. Kalau yang double hammer ya, merah hijau, sama yang bullish harami itu kuat mana ya? Saya tak kasih nomor aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nomor berapa sama nomor berapa, Pak? Ya, 3 sama 4 kuat mana? 3 sama 4. Iya, bullishnya kuat mana? Kuat 3 dong. Oh, kuat 3. Ayo, kenapa, Pak? Karena yang akhir lebih tinggi itu dari yang kanan. Yang Ya, akhir di nomor 3 itu lebih tinggi dari yang nomor Ya, 4 hijaunya tuh.
Ya bukan gitu juga Pak, tapi intinya ini sudah menolak turun kan. Jadi lebih melanjutkan ke atas lebih kuat. Ini masih hamil Pak, belum ketahuan. Oh, Ya kan? iya iya. Masih lihat ini masih di dalam kandungan si beruang, ya kan? Kalau ini malah sudah hampir sama kan. Sudah mau mengalahkan. Jelas? Jelas. Very good question. Ada lagi? Kalau nggak tanya itu antara jelas dan nggak jelas belas. Ya murid yang ini kayaknya orang Jakarta, Surabaya harusnya lebih cerewet ya. Ini malah orang Solo yang cerewet. Ayo, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak tahu mesti ya. Ini candle 2 ini dalam sehari atau dalam hari yang berlainan, Pak? Nah, tergantung. Kalau misalnya kita catnya daily ya berarti 2-3 hari tergantung candle. Per candle itu 1 hari kalau cat daily. Tapi kalau kita copet ini mungkin bisa cat harian, bisa cat hourly, jam-jaman atau cat 15 menitan kan. Tergantung kita komennya ya Pak ya? Tergantung apa? Tergantung kita komennya, permintaan di chartnya gitu ya Pak ya? Tergantung mau lihat hourly, apa daily, atau weekly, atau monthly, Bu. Atau 15 menitan. Tergantung komennya, perintah kitanya di waktu kita buka. Ya, betul. Komen kayak di media sosial. Komennya beda, Pak. Kayak COMMAND loh, Pak. Bahasa Inggrisnya common. Ya, komen, betul. Komando. Yang penting aku udah tanya. Ya. Oke, ada lagi? Bagus, Bu. Pokoknya 1 candle tergantung berapa. Kalau ini candle jam-jaman ya berarti 1 candle ini tiap jam. Jam 9, jam 10, jam 11 gitu. Oke. Kalau ini candle harian ya ini tanggal 11. Tanggal 12 gitu. Oke. Ada lagi? Nggak usah pusing, ini masih apa ya, di logika aja masih ketemu kan. Siapa yang belum ngerti? Nah, berarti semua ngerti kan? Saya tes ya. Coba. Angela, ada Angela? Aman? Angela? Bisa dengar suara saya, Angela? Loh, menengai. Aman, Pak. Ya, Angela kalau punya saham, terus kondisinya nomor 8, apa yang dilakukan? Nomor 8. Saham kita candlenya posisi ketemu nomor 8. Halo? Diapakan? Wah. Berarti belum mudeng ya? Coba dibantu Bu Farida. Kalau ketemu nomor 8 diapakan, Bu? Jual, Pak. Diapakan? Karena? Dijual. Karena? Udah candle selanjutnya merah, Pak. Iya, karena dia biris harami, hamil candle merah. Betul dah? Candle hijau, hamil candle merah, kemungkinan lahirnya apa? Merah kemungkinan. Kalau nunggu besok boleh enggak, Pak? Boleh, tapi siap-siap jual. Ya, kan belum tentu lahir
bisa jadi dia sungsang kan, jadi naik apa gimana pokoknya. Ini semua kecenderungan, tapi belum, tidak ada jaminan 100%. Oke? Coba sekarang Jenny, kalau ketemu candle nomor 6, sahammu diapakan? Jenny. Loh, ini Pak, berarti sebentar Pak. Sahamku jadi jual Pak. karena Ya wis jelas gede Pak merah nih. nah, ketemu evening star. Ya. Oke, gampang kan? Pokoknya di logika aja, lihat gambar ini, oh bisa. Nah, ini yang agak sulit ya. Coba siapa nih? Bu Ani, Surabaya. Kalau ketemu candle formasi nomor 7, Bu Ani, apa yang dilakukan? Bu Ani. Dibantu Bu Farida Kresu ya. Surabaya juga. Mbak Farida. Loh, arek Surabaya meneng kabeh. Bu Yati aja, Bu. Candlenya ketemu nomor 7, apa yang dilakukan, Bu? Sahamnya. Bu Yati. Candlenya Nomor 7. Ya Pak. Di hold kali Pak. Karena hijau Pak. Melahirkan. Ini nomor 7 ini arahnya turun, Bu. Karena dia udah nggak bisa naik kan. Ini ada rejection, ini juga mau naik lagi walaupun hijau, tapi kecenderungannya turun. Namanya bearish pin bar. Kalau ini yang naik, Bu. Kalau yang ini cenderung turun. Ya siap-siap jual. Oke? Oke Pak, siap-siap jual. Oke, lanjut ya. Tahu kalau ditanya enggak jawab, saya anggap mudeng. Ya kan? Nah, market tuh ada 4 fase. Ya. Yang pertama namanya akumulasi, 2 advancing, maju, ketiga distribution, keempat declining, turun. Nah, akumulasi itu bisa lama tuh, bisa 6 bulan. Ya, nah biasanya MA200-nya flat. MA200 apa nanti? Nah, ini flat ya, di antara MA200 sekitar itu. Nah, advancing ketika dia naik, breakout dari akumulasi, nah prosesnya naik. Ya, biasanya sudah di atas MA200. Nah, terus habis itu dia sideways lagi. Nah, ini polanya distribusi. Ini juga 6 bulan lagi. Ya. Habis itu baru declining. Ya. Harga turun di bawah MA200. Jadi itu fase market itu seperti itu. Ya. Jadi paling bagus ketika kita beli di waktu apa? Ideal. Ketika? Akum, Pak. Akum di sini. 1, 2, 3. Siapa yang setuju masuk di 1? 1 tadi. 1 ada? 1 sih. Ya, kalau 1 ini biasanya cuannya kotos-kotos, cuma kan lama. Jadi siap dikocok-kocok selama 6 bulan. Ya. Nah, yang ideal memang ketika awal dari advancing. Ini para trader carinya di sini. Nah, yang menakutkan dari akumulasi ini kan kadang-kadang, nah kita tunggu ternyata dia prosesnya distribusi, Bu. Pas ditunggu bukannya naik malah. Nah, untuk tahu antara 1 dan 3 gimana?
supaya nggak salah nunggu. Kasih tahu dong. Ya. Di Nah, atas tadi atau di bawah MA? Sama nih loh Bu, MA nih sama flattening. Handle akumnya hijau-hijau, Pak. Nah, pinter. Jadi kita untungnya kita punya apa namanya data akum. Ya, kalau nggak punya ya memang susah. Nah, itu di kita dikasih free sebenarnya ya. Jadi teman-teman Anda punya senjata perang supaya nggak salah. Tewas nunggu di sini habis itu ya kan fasenya. Jadi sekarang baru tahu kan ada 4 fase. Oke, ada pertanyaan? Yang murid anteng ini ya susah ya. Lanjut. Ini jadi sebenarnya di technical analysis itu adalah market discount everything. Jadi di chart itu nggak peduli berita, nggak peduli apa, ya itu sudah kalau turun misalnya sudah mau naik tiba-tiba turun pasti ada sesuatu, entah itu berita atau ada corporate action yang gagal, makanya turun ya. Terus pengertian yang kedua, price move in a trend. Jadi harga itu bergerak nggak acak, tapi ada trennya. Nggak terus ngawur gitu, tapi ada trennya. Nah, tren itu cenderung untuk berulang. History tend to repeat itself. Kenapa? Karena para tradernya, para investornya adalah manusia. Manusia dari dulu sampai sekarang sama, dikuasai oleh serakah, takut, ya. Itu fear and greed-nya sama. Ya. Ya, mungkin intensitasnya yang sedikit berbeda, tapi overall manusia itu penuh dengan emosi seperti itu. Ya, sehingga ya history tend to repeat itself. Ya. Oke, nah dalam tren itu ada yang namanya primary trend, tren jangka panjang. Ada yang namanya secondary trend. Ya. Nah, ada yang namanya minor trend, tren kecil-kecil. Nah, primary trendnya itu ini naik, akhirnya naik ya, betul nggak? Ini primary trend itu akhirnya naik. Tapi dalam kenaikan itu ada yang namanya secondary trend, turun. Nah, ada yang namanya minor trend. Ya, ketika turun juga ada naik, Jadi tren utamanya itu naik. Ya, ini pas koreksi, dalam waktu koreksi itu ada minor trend yang bisa kita untuk copet-copet ya ketika turun. Nah, kita nyopet-nyopet di sini. Ketika naik, nah kita beli, hold, secondary trend. Wah, ini berarti baru turun dulu. Kita copet-copet dulu masuk di minor trend ini. Nah, habis itu rampung baru melanjutkan primary trend. Jelas? Oke. Nah, berapa lama tren itu? Nah, ya tren jangka panjang itu bisa 9 bulan atau lebih. Ya, tadi yang secondary trend bisa 3 bulan sampai 9 bulan. Ya, tapi biasanya nggak lebih dari setahun. Short term ya bisa hari, ya, yang minor bisa hari sampai minggu. Tapi biasanya nggak sampai lebih dari 3 minggu. 3 bulan. Oke. Nah, tren itu untuk mengidentifikasi satu tren adalah tren yang uptrend atau bullish itu selalu membentuk puncak-puncak baru. Dan low-nya ini, ya ini higher high, higher high, membentuk puncak yang lebih tinggi. Nah, terus low-nya higher low, lebih tinggi dari ini ya higher low.
Ya, kelihatan ya. Jadi harga bergerak, misalnya ini 100. Ini turun ke 70. Ya. Terus naik lagi sampai 150. Turun ke 120. Ya, ini lebih tinggi terus pokoknya. Itu namanya berarti uptrend, bullish. Oke. Nah, kapan masuknya? Nah, ketika membentuk awal dari uptrend. Ini high, ini higher low. Loh, ketika low-nya sudah membentuk higher low dari low yang di sini. Wah, nggak mau turun nih. Dan mulai nge-break high-nya sebelumnya. Ini kita entry. Ikuti aja. Selama ini masih lebih rendah. Nah, ketika dia tidak membentuk higher high lagi, menjadi lower high, hati-hati. Dan ketika mulai bawahnya lebih turun dari higher low, jual. Halo, apakah semua tertidur? Apa merenung atau apa? Enggak, Pak. Jelas? Jelas. Jelas, Pak. Oke. Nah, sebaliknya ketika downtrend itu lupa bisa ngomong membentuk low, lower low, lower low, lower low. High-nya juga membentuk lower high, lower high. Tadi kan yang higher high ini lower. Puncaknya turun terus nih. Artinya downtrend. Nah, kalau ini kita pakai ketika mau beli saham-saham yang turun-turun seperti BRI, BCA atau apapun ya baru turun-turun. BCA enggak sih, BRI, BNI. Apapun saham yang turun-turun, ini kok masih downtrend ya karena untuk lower low. Ketika dia sudah, nah low-nya di sini, ini sudah enggak lower low nih, sudah bentuk higher low. Nah, menarik. Ketika break dari ini, suara apa itu? Ya, ketika break dari ini kita boleh mulai karena downtrendnya selesai. Buy on weakness. BOW. Menarik. Oke. Nah, tren selanjutnya adalah sideways. Bergerak di range harga. Lihat, naik, dia turun di sini. Naik, nggak membentuk. Wah, ini jangan-jangan menjadi ini. Menjadi lower low, menjadi downtrend. Enggak. Di sini menjadi lower high. Tapi, ya naik sih, tapi nggak lebih dari ini. Wah, ada yang naik bis ya. Nah, siapa yang naik bis? Di-mute dulu ya, supaya suaranya nggak mengganggu teman-teman. Nah, dia bergerak di range harga aja sideways. Bisa trading dari sini? Bisa. Buy di sini, sell dekat sini, buy di sini, sell nggak break berarti jual. Buy di sini, sell di sini, buy di sini, sell di sini. Nah, ini ketika sideways. Nah, sideways ini sebenarnya sering karena hampir 60% tuh market tuh 60% lebih sih. Itu sebenarnya cenderung bergerak di sideways. Lainnya bergerak di trend, entah itu downtrend maupun uptrend. Oke, nah ini rangkumannya, ini uptrend membentuk higher high, higher low, ini sideways, ini lower high, lower low. Nah, jadi uptrend, sideways, downtrend. Oke, jadi sudah kita mulai melihat bukan pergerakan candle per candle, sudah sebuah tren. Oke. Sampai di sini jelas?
Ada 3 hal penting di technical analysis. Ayo, ada yang masih ingat nggak? 1, price discount everything. Jadi semua tercermin di chart. 2, ya, price to move in a trend, ya, nggak acak tapi ada trennya. Yang ketiga, apa yang ketiga? Kan tidak mudah berubah. Berulang. History Itself. repeat itself. Tends to repeat itself. Oke, jadi 3 hal itu penting menjadi. Oke, ada 4 fase terjadi di market. Apa? Accumulation, Akumulasi. advancing, distribution, Declining. declining. Ada 3 tren, uptrend, downtrend, sideways. Ciri-ciri uptrend apa, Bu? Membentuk higher high, puncak lebih tinggi. Membentuk higher low, bawahnya juga lebih tinggi. Sebaliknya, ketika downtrend membentuk lower low, ya, puncaknya juga lebih turun, bawahnya lebih turun terus. Nah, sideways ketika mereka bergerak di range. Sampai di sini sudah saya ulang loh. Jelas? Saya sampai ngimpi menceritakan tren ini. Sudah berapa kali ngomong ini, ya kan? Itu teman-teman mesti begitu. Nah, kesalahannya para trader terutama, ya hampir semua sih, dari pemula sampai yang merasa udah lama, adalah begitu beli barang, ya, atau punya barang, semua ilmu pengetahuan tadi itu tidak ada satupun yang ingat. Yang ada di benak kepalanya adalah saham ini harus naik. Betul? Betul. Nah, Betul. itu yang nggak boleh. Itu kesalahan basic. Jadi ya, teman-teman yang sudah lama harus betul-betul tahu when to entry, when to exit. Ya, Anda sudah punya pengertian demikian, ini harus dipakai. Ya. Jadi makanya kalau pertanyaan sering saya ngomong, mau apa dulu? Mau copet? Karena chartnya berbeda antara hourly, antara daily, ya kan. Kalau mau trading ya ini udah dijual. Oh, kalau mau masih swing ya oke. Itu kan beda, karena beda time frame, beda chart, beda kita membaca tren. Makanya sering saya kasih peta intraday, yaitu peta copetan. Teman-teman langsung bayangkan begitu lihat chart itu, oh, ini apa? Uptrend, aku mau beli. Oh, ini mungkin downtrend, Pak, tapi ini mau selesai trennya. Misalnya ya, ini mau selesai, Pak. Saya mau beli di sini nih. Beginning selesainya dari downtrend. Oh, it's good. Nah, Anda ya apa, Bu? Berarti ini kan lihatnya ke belakang itu banyak ya, Pak? Banyak gimana? Ya, untuk menentukan, oh ini sudah mau berhenti, oh ini masih higher high, masih apa? Ya enggak sih. Enggak juga sih ya, bisa hourly kok ya. Oh, Pak, nggak jadi, Pak. Oke ya, pokoknya diulang-ulang, basic ini diulang-ulang sampai ngelotok, sehingga begitu lihat saya kasih chart langsung, oh uptrend, oh sideways, oh downtrend. Oh, cari entry di sini. Pak Robin kenapa nih? Ketika keluar dari sideways, nah kita mungkin mau mulai uptrend lagi dan sebagainya. Oke, nah terus kan sering saya kasih garis-garis tuh. Nah, ini sebagai support dan resisten. Nah, selama dia belum tembus nih sebagai support, betul? Sebagai resisten, ya. Tapi begitu dia ke break, ini berubah menjadi support. Ya. Jadi setiap kali ke sini naik. Nah, kita kan sebenarnya tinggal gampangnya nebak kan. Oh, ini kalau di dekat, ini kan sebenarnya kita lihat di sini tuh, coba saya kasih kotak dulu ya. Kita erase all ink. Oke.
kalau saya gambar ini, ini masalah. Coba ya, ini sambil belajar ya. Saya lingkari ini, trennya apa? Tren. Nah, bisa kan? Kelihatan kan sudah uptrend. Membentuk puncak-puncak baru. Ya kan? Sehingga ya tinggal cari aja. Cari titik. Nah, oke, sekarang coba. Ini saya ulangi lagi. Ketika saya kotaki yang sini, dia sedang proses apa? Trennya apa? Sideways. 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 Ya, sideways. Jelas tuh. Ya. Jadi ini juga sideways nih ketika di sini. Nah, itu bisa, ya kan? Pokoknya teman-teman sebenarnya sudah ngerti, tapi masalahnya ketika sudah punya barang tuh ilmu itu semua bisa hilang. Aneh ya. Betul nggak? Karena itu namanya logical bias. Ya, jadi teman-teman sudah bias. Maunya kalau punya saham harus naik. Kalaupun naik juga harus naik lebih tinggi, betul nggak? Kalau punya barang turun, ini sudah mau naik. Ya, pokoknya intinya kudu naik semua. Oke. Ini tadi yang saya ngomongkan. Kalau ini baru sideways. Ya, ketika break, support jadi resisten. Nah, ini sebenarnya trennya ya at the end akan uptrend. Selama misalnya katakanlah ini primary trennya uptrend. Ketika dia di sini ada sideways. Ya. Oke, support nggak usah nih. Nah, kita akan belajar beberapa indikator ya. Karena kalau pergerakan harga doang, kadang-kadang kita bisa tadi untuk mengurangi supaya bias ya, no bias, kita lihat indikator. Ya, indikatornya ngomong apa ya. Supaya kita bisa trade what you see ya. Nah, ini ada osilator, ada beberapa ya. Yang paling gampang adalah moving average. Moving average itu harga rata-rata ya. Jadi kalau harganya 100, 150, jadi rata-ratanya berapa? 125. 25. Nah, itu berarti MA2, karena 2 hari. Nah, itu ada MA5, MA berarti rata-rata 5 hari, di rata-ratakan berapa, harus dikasih garis gitu. Nah, nanti Anda akan surprise, harga itu bisa mengikuti harga rata-ratanya, garis-garisnya itu. Ya. Sehingga kita bisa pakai 2 itu menjadi sebuah indikator untuk buy and sell. Nah, ketika rata MA pendek meng-cross down, jadi misalnya MA 8 dan 25 gitu ya, ketika MA 8-nya itu misalnya yang hijau ya, dia cross down MA 25, ini jual. Atau sebaliknya ketika MA ininya cross up, itu buy. Ya, kalau belum cross ya wait, tunggu. SMA crossover. SMA stand for simple moving average. Nah, saya ajari yang gampang. Kalau harga kan gini nih, polosan. Nah, teman-teman karena saya tiap hari lihat chart dari sekian, sudah berapa puluh tahun ya. Itu sudah, ini mau kemana itu saya udah tahu. Ya, nah teman-teman mungkin supaya gampang dibantu melihat memakai MA. Nah, jadi saya kasih MA 8 itu yang oranye, MA 25 biru. MA 8 artinya harga rata-rata dalam berapa hari? 8 hari. Dan ini 25. Jadi mungkin ini jangka pendek ya. Ini jangka panjang. Tadi kan kalau crossover jadi sinyal buy dan sinyal sell. Nah, yang sinyal sell saya kasih kotak, yang sinyal buy saya kasih lingkaran.
Nah, ketika orange meng-cross down ini berarti dia turun. Ketika dia cross up, dia naik. Ketika cross down, dia turun. Ketika cross up, dia naik. Ketika tidak ada apa-apa, wait. Exactly in the theory. Betul nggak? Gampang? Terus sulitnya di mana? Ya, Pak Robin mau nanya ya. Ya. Kalau untuk daily chart biasanya pakai MA-nya Ya ini. pendek Ini berapa? Yang berapa? Ini daily nih, Bu. 8 dan 25. Pendeknya 8, menengahnya 25. Ini untuk trading. Ini daily nih, Bu. Umum ya, ini biasanya. Oke, thank you. Sederhana kan? Apakah konsepnya nangkep? Pak. Apa aja nih? Pak, aku masih nggak paham. Jadi gini ya Pak, kalau MA8 nabrak MA25, dia mau naik gitu ya Pak? Nabraknya ke atas apa ke bawah? Nah itu Pak, aku ya bingung. Ini aku belum. Ya oleh tadinya tadi MA8 kalau nabrak 25 turun. Ini loh, cross down dan cross up ya. Jadi kalau MA8-nya nabrak 25 berarti cross down. Kalau nabrak ke atas cross up. Kalau cross down seperti ini ya turun. Kalau cross up ya naik. Cross down turun. Cross up naik. Ya apalin warnanya aja. Kalau nabrak ke atas kan jelas kan. Ini loh. Oranyanya nabrak nih loh. Ke atas. Kalau nabrak ke bawah ya ke sini. Turun. Jelas nggak dia nih? Jelas? Ya paham Pak. Jadi kalau dia arahnya ke atas itu naik. Kalau arahnya ke bawah yang kayak di kotak itu berarti turun gitu ya Pak? Betul. Karena saya ngomongin kalau nunggu sampai nabrak lagi, nah itu dilihat arahnya gitu ya Pak. Betul. Oh iya ya, makasih Pak. Gampang kan? Ya gampang, tapi asli ini susah Pak. Loh, susah gimana? Nah, sekarang kalau kita ngomong nih, kita mau beli, Pak, ini aku beli. Jualnya nunggu cross down nggak? Kalau swing begitu memang, tapi akibatnya kalau kita beli di sini, jual di sini untung nggak? Rugi malah. Posisi kan berarti turun di sini kan, rugi dikit. Nah, makanya begitu itu Anda harus tahu, oh berarti pengertiannya Pak, pelajaran yang saya kasih tadi itu jadi penting. Ya. Nah, ketika candle ini ketutup ini, ya kan, potensi untuk turun betul nggak? Ini itu tadi evening, kan seperti yang tadi Pak Robin tanya ke saya itu loh Pak. Ya, ini evening start. Jadi beli di sini jual dulu, udah untung kan? Nah, tapi ketika Anda dapat jackpot di sini, ya kalau Anda santai enggak apa-apa sih. Kadang-kadang ini ruginya ya enggak banyak, tapi ketika benar luar biasa. Ketika awal dari tren kita masuk bagus banget. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, sudah paham, Pak. Pak Robin, boleh pakai yang 20, 50 nggak MA-nya? Boleh aja, tergantung tingkat agresivitas masing-masing, Bu. Nah, nanti saya kasih yang formasi yang saya pakai ya. Ini saya pakai ya saya biasanya pakai 8, cuma 8-nya saya pakai EMA, Bu. Kalau Bu semakin gede MA-nya berarti time frame-nya Bu Yunita semakin panjang.
mainnya agak lama. Nunggu cross down dan cross up-nya kan jadi lama, Bu. Oh ya, Nah, mendingan pendek. ya plus minus sih, Bu. Kalau panjang berarti biasanya lebih aman, tapi telat. Karena MA itu kan ngitung rata-rata. Kalau nunggu hitungan rata-rata semakin panjang, semakin lama kan. Iya. Oke, iya. Thank you. Nah, terus ini tambah lagi Pak, tidak cukup dengan itu. Oke, itu ada. Saya pakai RSI ya. RSI itu kalau di atas 70 namanya overbought. Jenuh beli. Artinya harga sudah mahal. Kalau di bawah 30 itu namanya oversold. Jenuh jual. Masuk area murah. Betul nggak? Seperti biasanya teman-teman ada tanya tuh, ini masih murah enggak? Nah, pakai indikator ini. Dan arahnya RS ini juga penting. Arahnya ke atas, arah ke bawah. Itu cenderung naik dan turunnya RS ini mempengaruhi. RSI stand for Relative Strength Index. Jadi pergerakannya itu kira-kira arahnya kemana dia memprediksi. Ya ini indikator. Cuma selain dipakai untuk lihat arah, juga untuk masuki area-area overbought, oversold. Jadi kalau ada saham naik masuk daerah overbought, hati-hati. Tapi kelemahannya ya semua indikator osilator ya. Kalau trennya kuat sekali, dia kan daerah mahal terus. Anda bisa lihat Pani, Petro itu udah mahal terus. Nah, tapi at least kita bisa saham-saham yang trennya biasa-biasa, kita bisa tahu, oh udahlah kita mungkin ke daerah sini udah mau turun gini ya kita jualan sebagian. Nah, paling bahaya tuh ketika turun dari sini, itu biasanya turun. Paling bagus tuh ketika keluar dari daerah overbought. Ini paling bagus, ini paling jelek. Maksudnya paling jelek ya mendingan dikurangi posisi lah. Jadi panah garisnya meter plus area-area itu untuk sekedar kita pengen tahu. Begitu juga kalau saham yang strong downtrend akan bergerak di daerah oversold lama. Nah, ketika dia keluar ini, by all means ikut kita sedikit ya. Oke? Contoh langsung ya. Nah, ini lihat. Nah, arahnya ini masih naik nih. Ya nggak apa-apa. Berarti ini kemungkinan misalnya ketika turun-turun juga ini arahnya juga turun nih. Loh, jangan lihat panahnya ya, tapi lihat ininya loh. Ininya kan cenderung turun. Nah, waktu naik ini juga sama turun. Nah, ini cenderung naik. Jadi ini kayak ngikuti gelombangnya ya. Jadi kita bisa ikuti ini sebagai indikator. Nah, yang pasti kita bisa ngomong bahwa dia belum masuk daerah over di atas apa? Over apa? Di atas? Oversold. Di atas tuh di bawah? Overbought, sorry. Ini oversold. Overbought. Belum masuk daerah mahal. Masih oke. Dan kita tahu dengan cepat bahwa ini sudah, ini misalnya ini ya. Ini kan masih lower low. Betul nggak? Nah, tapi ini sudah nggak membentuk low lagi di sini. Betul? Dan ini sudah mulai membentuk high baru nih. Jadi ini beginning of uptrend. Ini kan masih downtrend terus nih. Untuk low. Betul nggak? Sampai di sini masih downtrend nih. Nah, ini menarik. Contoh perfect mau uptrend. Loh, belajar langsung dapat stock pick, kurang apa? Jelas kan? Oke. Ada pertanyaan? RSI?
Tambah satu lagi, MACD. Jadi kita pakai simbol-simbol sering dipakai ya, MACD. Nah, ini ada yang namanya MACD Golden Cross. Ya, di sini sinyal baik. Nah, ini histogramnya ini menunjukkan kekuatannya. Semakin di atas 0 berarti positif, bagus, semakin tinggi semakin kuat. Nah, di bawah negatif ya. Semakin turun ya semakin jelek. Ya. Ketika ini ya ini dead cross nih dan ini turun. Simple. MACD itu stand for moving average convergent divergent. Nah, itu melihat dia coba mendeteksi harga yang aneh-aneh dengan indikator ini ya. Jadi cukup komplit. Contoh, ya kan? Ini sebenarnya dia bisa lebih cepat dari MA yang atas. Ini sinyal buy di sini betul? Oh, Iya. ini di sini sudah ada sinyal nih. Sinyal sell di sini, betul? Ini baru di sini. Telat kan? Nah, ini sinyal buy di sini. Nah, ini di sini nggak ada sinyal buy. Ya, dan dia harus sinyal sell di sini. Nah, ini yang namanya kalau sinyal buy terus jadi sinyal sell. Nah, ini namanya whipsaw. False signal. Tapi ketika dia di sini sudah buy, dia baru di sini. Telat lagi. Ya, terus gimana lo Pak belinya? Ya, menurut saya peluru 1 sinyal buy. Peluru 2 sinyal buy di sini. Jelas? Ada pertanyaan nggak? MACD, moving average convergent divergent itu yang sering dipakai. Tadi saya contohkan 2. Nah, we put it all together ya, 3 nih ya, jos ya. Jadi ada MA 8 dan 25, ada RSI, ada MACD. Jadi udah dengan 3 ini aja Anda sudah bisa lumayan ya. Cuma menurut saya kurang, karena di sini kita nggak tahu nih dia mau kemana sih, betul nggak? Problemnya nggak tahu dia arahnya ke berapa. Ya kan, kelemahannya lihat enggak? Kelemah supportnya di mana? Kalau support mungkin bisa kelihatan. Supportnya ada di MA nih, 2521. Support selanjutnya kalau jebol 2400. Itu bisa sebagai support. Tapi resistennya sampai berapa? Nggak tahu kan? Terus kita belajar yang namanya channel. Nah, sekaligus ini yang membuat nanti saya tunjukkan kenapa TA aja nggak cukup ya. Nanti saya tunjukkan. Nah, kalau Indosat ini langsung kelihatan nih, ya, bahwa ini sudah kelihatan breakout dari channelnya, very good. Dan tadi saya ngomong ini beginning uptrend nih. Dari channel ini kan kelihatan, oh iya, mulai uptrend, sudah warnanya hijau. Seperti lampu merah tuh, kalau hijau berangkat, merah stop, ya udah, ini mulai nih. Nah, targetnya kelihatan di sini, ya di atas 28, ya kelihatan di sini, nah sekitar 2950, next lagi sekitar 3000 lebih, kelihatan dari channel-channel sebelumnya. Nah, coba saya terangkan sekali lagi parameter dari channel ini namanya downtrend ya. Ini trend following indikator. Itu yang pertama upper downtrend itu batas atas dari harga itu bergerak dalam range ya. Nah, di sini ada warna merah nih 2630. Kemarin di break lagi ya. Sebelumnya 25 sekian ya, tapi sekarang menjadi naik itu 2630 mengikuti harga. Nah, batas bawahnya berapa? Supportnya 2180. Nah, ini ada yang namanya middle downtrend di sini yang warna biru. Tengahnya, pivotnya itu 2400. Nah, ada trailing stop warna ungu 2420.
Nah, harga itu bagus ketika candle di atas trailing stopnya di atas middle downtrend, artinya strong uptrend. Ini baru mulai dari strong uptrendnya nih, baru mulai. Jadi Indosat very good. Nah, apakah boleh langsung beli? Kalau lihat candlenya ini sih morobosu ya, betul nggak? Pengertian satu candle tadi kan berarti kuat sekali, kemungkinan naik. Tapi kalau mau buy on pullback sekitar sini ya boleh 25 sekian. Kadang-kadang kan ada pullback dulu, ya Indosat kadang-kadang memang ajib-ajib. Nunggu pullback dulu boleh. Tapi ini bagus. Oke, nah ini kita mulai belajar data. Ya, ini bagusnya apa? Lihat, big money-nya ngumpulin nih, akumnya hijau-hijau. Ketika dia distribusi ya amsyong ya kotak nih, merah-merah turun. Nah, sebenarnya mereka tuh juga ngumpulin sebelumnya. Nah ini yang kita namakan mesti hati-hati. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sepanjang ini mereka tuh ngumpulin. Nah, ini sebenarnya kemungkinan, makanya saya ngomong ini akan mereka tuh punya harga rata-rata tuh antara sini kumpulin di sini sama sini tuh masih gede banget. Jadi ini kemungkinan di atas 3.100 besar sekali. Karena dia ngumpulinnya sejak dari sini. Nah, ketika dia ngumpulin di sini, betul, jos. Ketika dia distribusi, boncos, ya kan? Nah, dia ngumpulin nih. Tapi terus, nah, masalahnya big money itu kadang ngumpulin terus dia ada distribusi dulu. Terus dikumpulin lagi. Jadi dia mau dapat harga bawah ini. Sehingga rata-rata dia akan bagus. Di Indosat harusnya sih di atas cacing. Di atas 3.000. Nah, itulah kita belajar membaca data. Mana? Ya. Saya kasih contoh gimana technical itu juga perlu data. Nah, contoh BRI ya. Nah, BRI. Sinyal jual sudah sejak sini ya, betul? 30 Oktober, harga 5.000 sekian. Ininya sudah duluan nih, ya, keluar dari daerah overbought, bahaya. Ininya juga MACD-nya udah dead cross nih. Nah, ininya sebenarnya sudah ada tanda-tanda mau mantul. Ini sebenarnya kalau saya ngomong ini ada sedikit divergen ya, tapi belum kelihatan sih. Nah, ini sebenarnya sudah golden cross, tapi harganya belum. Nah, kalau nanti MA-nya ini nge-cross, baru BRI boleh dibeli. Jelas? Ini masih belum. Nah, kalau pakai data kelihatan sekali bahwa big money-nya masih jualan, betul? Kalau bandare masih jualan ya sampai mumet. Nah, ini kita petanya dengan punya channel kan enak. Kalau dia lewati 4350, potensi ke 4530. Nah, kalau di atas 4530 baru beginning of up trend. Walaupun ya sangat tempting ya punya BRI di 4.160 ya menarik. Tapi kalau Anda proses akumulasinya lama bisa munek ya. Oke. Nah, itu kita bisa akses di bot nih. Siapa yang sudah masuk di bot tinggal klik. Ini tapi servernya baru tak matiin, tadi ada error belum. /MACD akan keluar misalnya BCA. /MACD komennya BBCA. Nah,
akan keluar. Langsung dikasih chartnya. /ACC, ACC itu akumnya akan keluar. Kayak apa sih gambarnya? Nah, di sini MACD itu ya ada RSI-nya, ada MACD-nya, ya. Nah, itu sudah ada di chart di bot ya. Cuma ini saya capture tanggal 9 ya. Jadi belum update. Nah, ini yang di bawah ini tren dan momentum lantainya ya. Nanti belajar pakai bot. Ini yang basic dulu yang saya ajarkan dulu. Ada MA, ada RSI. Terus /ACC tadi gambarnya jadi BCA kayak gini. Nah, BCA sedang akumulasi ya. Nah, tapi ini mau break, nanti sudah break terus gagal ya. Nanti saya kasih tahu di belakang. Ini memang BCA memang baru distribusi juga tuh. Akan mau bagus tapi belum. Nah, oke, sebelum nanti saya kasih chart BCA, kita sedikit belajar pola-pola yang paling sering ya. Ya. Nah, ini bull flag ya. Kalau kayak kita sideways dari naik-naik, sideways biasanya sih mau naik. Cup and handle, ini cupnya, ini handle-nya, ini juga mau naik. Ascending triangle, awalnya ingat-ingat ya, harus naik dulu. Terus turun, naik, turun. Nah, ini arahnya mau naik nih. Sebaliknya kalau biris ya biris flag, dari turun-turun, kayaknya, wah ini Pak mulai sideways. Nah, ini arahnya turun nih, walaupun kayaknya ada perlawanan ya. Inverted cup and handle, naik, turun. Jadi kayak cangkir tuh ya, balik. Descending triangle, turun-turun, agak naik, turun lagi, semakin rendah, dia mau turun. Double top, nah, dari naik, ambiar. Head and shoulder, naik nggak kuat, ini shoulder kanannya ya, shoulder kiri, dan dia turun. Yang bagus adalah double bottom, 1, 2, ya, naik. Inverted head and shoulder kiri, kepala, shoulder, garis, joist. Nah, ini pola-pola reversal yang head and shoulder, double top. Ini pola-pola bull. Ini bear. Wah, piye carane nonton ya? Ini sekedar pengetahuan aja ya. Nanti ya pelan-pelan. Kalau saya begitu, enggak usah saya gambar-gambar. Saya sering gambar supaya teman-teman ngerti, ini ada pola ini. Ya. Oke. Nah, ini contoh Indosat. Itu kan teori Pak. Ini lihat. Pola double top. Artinya ada sinyal sell, betul nggak? Target ini segini. Tercapai nggak? Tercapai tuh. So pattern is work ya. Ada lagi pola selanjutnya Indosat. Ya kan? Double bottom. Ada sinyal buy. Targetnya sampai okay. The market is a device for transferring money from the impatient to the patient. Jadi mesti sabar, belajar. Kalau Anda belum cuan berarti belajarnya masih kurang. Ya, saya ingatkan, saya dulu sekali lagi saya ceritakan supaya karena ini betul-betul bermanfaat teman-teman. Buka chat semua, ya. Nah, belajar itu bisa tahu ya, lama-lama tahu gerakannya. We know kita bisa dance in the market ya. Nah, ini saya tunjukkan ini gambar BCA ya. BCA itu polanya bagus. Triple bottom. Sinyal buy. Naik sih. Habis itu jedwes. Ini oke padahal. Ya untung sih, sekian untung. Cuma habis itu kok jadi. Nah, karena ternyata datanya
asingnya ya bandarnya jualan ya 2 hari ini ya turun. Tapi arahnya sih lebih ke sideways dulu ya. Walaupun ini daerah hijau, nah ini mulai turun di bawah middle downtrend kurang enak nih. Trailing stop 10.000. Nah, area sini sebenarnya area beli nih. Tapi tunggu datanya ini akumnya nih hijau-hijau. Kalau merah-merah jualan ya jebol. Tapi menurut saya sih mantul sih. BCA di bawah 10.000 ada yang minat, sikat terus. Ya, tapi ya kita kalau mau aman nunggu data akumnya. Akum itu adalah pengertian dari big money. Big money itu siapa sih? Institusi, hedge fund, reksadana, dana pensiun, dan orang-orang kaya individual yang duitnya gede ya. Sekali beli miliatannya itu big money. Jadi bandar itu jangan Anda bayangkan satu oknum cukong gendut satu orang gitu, enggak. Itu banyak orang. Oke. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Saya kebut, ben tambah mumet ya kan. Di pelan-pelan tapi begitu tren katanya sudah mudeng kok, saya gas. Ada pertanyaan kah? Pak Robin. Ya. Pak, itu satu-satu. Off trend ya Pak. Tadi boleh balik lagi nggak Pak? Yang apa? Ya belum. Yang ada long term 9 bulan, terus bawahnya itu yang mana? Kelewat Pak. Yang mana? Length of trends itu Pak. Yang ada long term 9 bulan, terus ada 2 bawahnya lagi gitu Pak. Wah itu cacat. Yang pertama Bu, wah balik kadoan. Ntar aja Bu ya, dilihat rekamannya ya. Cuma mau nyatet kan? Oh, okay, atau tanya pengertiannya. Kalau tanya pengertiannya, iya. Kalau cuma nyatet ya ntar aja. Tadi belum dibahas Pak, maksudnya kalau long term itu. Loh sudah saya bahas kan? Yang long term, terus secondary trend, minor trend, kan sudah Bu. Nanti coba dilihat rekamannya, udah saya bahas. Sudah belum teman-teman tadi saya bahas? Yang lain? Halo? Sudah tadi ada intermediate segala. Iya. Halo Mbak Ri. Apa Bu Ratna? Bocor. Oke, Bu, nanti dilihat di belakang ya, Bu. Sudah panjang banget kalau mau. Ya, oke, Pak. Kalau tanya tadi, Maksudnya jangan panjang-panjang, Bu. Ini balik sudah itu cat nomor 5 apa 6 ya? Nomor 10-an ini udah 50. Nanti kelamaan. Oke. Ada lagi? Pak, aku boleh tanya nggak, Pak? Ya, tanya. Oh. Pak, ini kasusnya seperti BCA. Itu kan pertama kelihatannya kan uptrend kan, Pak. Nah, ternyata kan tiba-tiba turun. Ini kalau saham BCA kan nggak apa-apa ya, Pak, disimpan. Nah, kalau umpamanya, maaf, maksudnya kayak saham Tron, saham yang itu loh, Pak, apa second liner, itu kalau seperti itu apa langsung dibuang apa gimana, Pak? Ya jual lah. Ini pun belum dijual karena apa? Ya ini masih sideways kan, belum jelek kan, betul nggak? Kalau Anda trading ya memang dijual, tapi BCA kan saham untuk swing ya masih bagus lah, maksudnya di bawah kita masih oke ya. Kalau di bawah, dan tadi saya ngomong di bawah 10.000 ini selalu mantul, ini sudah 1, 2, 3, 4 sekian kali itu di bawah 10.000 pasti naik. Nah, beda kalau saham-saham itu bukan second liner, sudah gorengan kalau Tron. Ya begitu trennya batal ya jual lah. Dan itu cuan bungkus, bukan untuk swing lama gitu. Nah, kalau isat boleh nggak, Pak? Kalau isat boleh nggak, Pak? Kalau umpamanya seperti itu gimana? Kalau besok Senin ngambil isat, ya kan, Pak? Lalu tiba-tiba seperti BCA ada bandingan turun, itu gimana, Pak? Kalau isat kan bukan gorengan, Pak. Ya isat, kalau kita pakai contoh Indosat ya Anda kan gini kan, kalau dia
ini kan double top nih, double bottom nih. Kalau dia balik di bawah 2,5 ya cenderung koreksi kan. Support selanjutnya 24. Ya kan, kalau Anda nggak mau, wah berarti kalau dia balik ke bawah 2,5 dia sideways lagi. Aku nggak mau ya jual dulu. Oke. Ya Pak, makasih ya. Jadi ya kita nggak ada yang pasti di market. Tapi kan ini ketika dia break double bottomnya, ya is nice. Betul nggak? Nah, targetnya ke sana. Kalau dia mau ngetes, ya saya sebenarnya ini sudah dites ya, udah break test. Menurut saya ini tinggal jalannya aja sih. Tapi akankah bisa turun? Ya bisa. Nggak. Pokoknya teman-teman jangan cari ilmu pasti. Market itu bergerak dengan fear and greed yang dinamis. Nah, kalau ilmu pengetahuan ini sih mau ke sini. Tapi akankah immediately besok langsung ngebut-ngebut 2-3 hari, atau dia uget-uget baru naik, atau sempat turun-turun dulu, bisa juga. Cuma kalau lihat kecenderungannya ini sih menurut saya sih 60% bakalan naik. Tapi nggak ada yang menjam. Jadi teman-teman jangan cari holy grail ya, bahwa itu pasti. Even saya aja masih cut loss kok, walaupun misalnya kita akan prediksi 60%. Nah, kadang-kadang kesuwen lah saya ganti saham yang lain. Nah, bisa jadi saya cut loss dulu. Kalau nggak jalan-jalan. Jadi nggak apa-apa. Yang penting selama sekian kali kita banyak menangnya dan sekali menang gede. Jadi jangan banyak menangnya tapi menang kecil-kecil sekali kalah gede. Waduh wae rugi. Jelas ya, ini jangan cari satu rumus untuk semuanya, nggak ada. Yaitu kayak itu toh yang di alun-alun jual obat, kamu mau sakit panu, kadas, batuk-batuk, pilek, pusing, kanker, minum pil ini ya nggak ada. Ya. Market very dinamis, kita harus selalu, makanya pendekatan ke kita di saham itu bukan cari seperti matematika, seperti fisika yang if ini dan ini pasti begini. Ya, tapi kita adalah lebih ke seni. Oh, ini trennya ke sana. Kalau enggak ini berarti ada sesuatu. Jadi lebih kita dance in the market gitu loh. Jadi lebih ke art. Anda bisa rasakan pulse marketnya itu seperti apa. Nah, saya melihat ini pulsnya Indosat mau naik sih. Ya, dengan semua pola, dengan semua price action, ini mau naik, indikator, semua mau naik. Data-data juga cakep. Tapi bisa enggak dia bergerak? Berbalik arah bisa. Nah, makanya supaya kita aman, kita punya trading plan. Nah, ketika trading plan kita, misalnya saya beli nih, saya cut loss kalau di bawah 2,5, ya udah, jalanin aja. Selama nggak sampai 2,5, ya dia nggak apa-apa. Gitu, enggak ada rumus sakti. Semua pengetahuan dikumpulkan menjadi kita bisa ngambil keputusan. Anda bisnis juga begitu kan? Kemarin kalau kita beli pasti untung, belum tentu. Bisa jadi bisnisnya berbalik arah atau apa pada peraturan baru, bisa. Tapi biasanya sih untung, karena Anda sudah ahli di bidang itu. Gitu, oke? Mau tanya, Pak. Ya, apa? Untuk sarannya Bapak, kayak pemula kayak saya gini, mainnya itu yang apa? Mingguan atau harian atau gimana, Pak? Supaya resikonya enggak terlalu tinggi gitu. Ya, yang pasti ya jangan nyobat dulu. Ya, karena sekarang pemula itu biasanya ada dua pengertian. Pemula yang rajin belajar, meluangkan waktu, lihat market. Nah, itu sebenarnya copetan itu paling gampang. Karena selesai. Kalau Anda swing itu lebih sulit sebenarnya. Karena untung nggak jadi untung. Untung nggak jadi untung. Gitu lama karena nunggu. Tapi kalau Anda santai ini nggak ada waktu ini ya memang harus swing. Ya beli ketika seperti Indosat ini sudah di daerah support di sini menarik, beli udah. Nanti tunggu aja. Kalau di bawah 2,5 jual. Kalau sampai target 29 saya jual. Gitu aja. Jadi sewaktu-waktu tinggal lihat sehari tiap hari, sehari misalnya lihat sekali atau apa.
atau pasang, nanti saya jadi pakai OLT sih. Oke, tergantung sih pemulanya seperti apa. Oke. Oke Ada lagi? Pak, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau enggak saya mau ke OLT sebentar ya. Supaya kita share screen. Mana OLT? Nah. Loh, kok ini? Oke, ini cara cepat aja teman-teman sudah pada pakai.